Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan, bawa seluruh kehidupan kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Biarlah pujian ini menjadi doa kami sampai akhir hidup kami. Kami setia beriman kepadamu, melayanimu, memperhamba diri kami kepadamu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dan renungan pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-15 saja. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri.
Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang engkau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah, nenek moyang kita, telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar." Bapak Ibu, ini adalah bagian daripada kesaksian Paulus ketika diperhadapkan kepada persidangan rakyat yang hendak menghukum mati dia. Dari kisahnya kita melihat arah daripada kehidupan seorang yang dipanggil oleh Tuhan. Seseorang menceritakan tentang pohon mangga cangkokannya. Batangnya lencir dikelilingi daun. Tak ingin dia tumbuh menjulang ke atas, maka dia memotong batang atasnya. Sempat terlihat saat pertumbuhannya tanpa terhenti, ada kekhawatiran. Namun kira-kira seminggu berikutnya, sesudah pemotongan itu, tiba-tiba muncul beberapa tunas baru di ujung-ujung batang. Kita mengenal dengan istilah trubus. Bukan sekedar tunas daun, melainkan tunas cabang yang kemudian menumbuhkan daun-daunnya sendiri. Kini pohon mangga itu menjadi rimbun daripada sebelumnya, tidak begitu tumbuh ke atas, tetapi cabang-cabangnya banyak ke samping. Seperti Saulus dari Tarsus yang kemudian kita kenal dengan Paulus atau Rasul Paulus, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Ia bekerja sangat giat bagi Allah. Diceritakan di ayat
Yang kita baca, ia menganiaya dan membinasakan para pengikut jalan Tuhan yang dianggapnya melanggar hukum Taurat. Dalam rutenya menuju Damsyik, ia berjumpa dengan Yesus dalam sebuah perjumpaan ilahi, supranatural begitu. Dan sejak perjumpaan itu, maka seperti batang yang menjulang ke atas itu, jalan hidup Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu terpotong begitu saja. Namun, justru saat itulah terjadi titik balik dalam kehidupannya. Dia bersaksi sejak hari itu ia bertumbuh luar biasa dalam panggilan yang sejati dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, yang tadinya begitu dia benci, tetapi kemudian begitu ia cintai, bahkan dia rela mati bagi Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hidup kita ada kalanya serasa seperti dipotong di tengah jalan. Rencana yang sudah kita susun lama dan teralah, tiba-tiba harus terputus begitu saja. Seakan terhenti langkah kita. Namun terhenti langkah tidak selalu berakhir dari perjalanan. Mungkin saja itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita fokus pada panggilan kita yang sesungguhnya. Mungkin inilah saatnya kita memaksimalkan segenap potensi kita kepada arah yang sebenarnya, kepada arah panggilan yang Tuhan rancangkan sendiri bagi setiap kita, hamba-hambanya, juga jemaat Tuhan dan juga gereja Tuhan. Saya yakin percaya perjalanan proses pendewasaan dari jemaat GLS menjadi Gereja Jemaat Kristen Indonesia adalah bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk bertumbuh berkembang lebih luas lagi. Cabang-cabang ranting kita lebat dengan daun dan buah-buah, dan saya yakin bila kita bersatu dalam pimpinan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah yang manis melalui kehidupan iman kita. Mari tetap setia bertumbuh dalam iman percaya bersama dengan panggilan kita di dalam Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hari yang limpah dengan berkat-Mu. Cukup bagi kami semua. Ajar kami hidup seturut daripada kebenaran firman-Mu, supaya segala berkat itu dinyatakan atas kehidupan kami. Berkat firman-Mu hari ini, rancangan-Mu adalah rancangan yang sempurna bagi setiap kami, Tuhan. Ajar kami melihat rancangan-Mu dalam kehidupan kami lebih utama, sehingga kami berani merelakan bila rancangan kami harus dipangkas. Karena itu semua bertujuan supaya hidup kami lebat berbuah bagi Tuhan, dan buahnya manis, buahnya tetap. Tuhan, Engkau sedang merancang gereja Jemaat Kristen Indonesia Shema, di mana kami akan bertumbuh, berbuah lebat, berlipat ganda bagi Kristus. Bimbing hamba-Mu bersama dengan pengurus yang ada. Kami bersatu hati dalam visi yang daripada Tuhan, membina jemaat, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus tuntun kami. Persiapan pendewasaan tanggal 22 bulan 2 2022. Tuhan, Engkau melawat segala persiapan ini, dan oleh kehendak Tuhan dan rencana-Mu semua jadi indah pada waktunya. Dan saat ini kami juga bawa dalam doa kegiatan-kegiatan ibadah daripada gereja-Mu.
ibadah raya hari Minggu jam 8 pagi. Engkau melawat setiap kali ibadah, setiap umat-Mu yang hadir. Mereka bertumbuh dalam iman percaya, dalam komunitas yang sehat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan, untuk para pelayan-Mu yang luar biasa, untuk umat-Mu yang setia. Ibadah, doa, malam, dan juga Bible study setiap hari Kamis yang dilaksanakan secara onsite, juga secara Zoom. Tuhan, Engkau melawat, Engkau menjamah setiap kali umat-Mu datang berdoa dan belajar kebenaran firman-Mu. Kami bertumbuh dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami juga berdoa untuk ibadah youth yang telah dimulai Sabtu lalu. Kami percaya ini sebagai cikal bakal untuk jemaat muda, anak-anak muda boleh bertumbuh dalam iman percaya. Selagi mereka masih muda, hidupnya diarahkan seturut dalam rancangan daripada Tuhan, dalam iman percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami menyerahkan setiap doa pagi kami secara online dan onsite setiap hari Sabtu yang disertai Zoom. Engkau melawat, kami bertumbuh bersama di dalamnya, mengawali setiap hari kami melangkah bersama dengan Tuhan, dengan kebenaran firman. Biar kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan, makin hari makin serupa dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, kehidupannya, usaha pekerjaannya, keluarganya, dan juga pertumbuhan imannya dalam pimpinan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Demikian kami buka minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau melangkah bersama dengan. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.